Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, pagi ini cerah. Udah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Tadi kabarnya baik. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan kepada ketua kelas yaitu Syafiq. Silahkan Syafiq untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita tadarus terlebih dahulu. Ya, tadarus hari ini. Nah, silahkan Elza untuk memimpin tadarus pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayron ababil. Arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tadi sudah berdoa, sudah tadarus. Semoga pembelajaran pagi ini lebih bermakna, tentunya lebih berkah untuk kita semua. Ya, kalau misalkan ilmunya berkah, insya Allah bermanfaat untuk kalian semua gitu. Coba sekarang di kolong mejanya ada sampah atau tidak, coba dicek. Wah, ada apa itu? Ada sendok, habis sarapan ya tadi sepertinya. Gimana? Bersih semua? Bersih, Bu. Alhamdulillah bersih. Coba bajunya sekarang. Bajunya sudah rapi, sudah dimasukkan semua atau belum? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, kelasnya sudah rapi, kalian juga bajunya sudah sudah lebih rapih ya bajunya, berarti siap untuk belajar hari ini. Nah, sebelumnya Ibu berarti mengabsen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir, Bu. Ada yang tidak hadir. Oke, Ibu cek dulu satu persatu ya. Adelia ada? Agustian. Ainur Fatma. Anggun. Dava. Indira Sari. Elza. Ada, Bu. Hilmi. Isnaini. Karel. Legwina.
Syafiq, M. Ilham, Melani, Mutia, Natasha, Febrian, oh izin kayaknya ya, Emri Pai, Zahra, oke, Zelda. Baik, ada yang tidak hadir, 2 orang ya. Nah, semoga yang tidak hadir hari ini besok bisa hadir ya dalam pembelajaran Ibu. Tapi sebelumnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita yang lebih cinta lagi terhadap tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan berdiri dulu semua, bersikap sempurna, dan hari ini dipimpin oleh Mutia. Silahkan Mutia untuk ke depan. Nanti ikutin Mutia ya. Jadi Mutia jadi dirijennya, kemudian silahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali, kemudian terima kasih Mutia. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, harapannya kita lebih cinta lagi terhadap tanah air kita. Masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin? Masih ingat atau tidak? Masih, Bu. Masih. Nah, coba siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Nai. Silakan berdiri terus berbicara, enggak? Adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh penduduk Jepang, Bu. Adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang. Benar sekali untuk Ai. Nah, apa saja sih kebijakan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang? Coba siapa lagi? Oke, ada Hilmi atau Anggun? Anggun dulu, silahkan. Silahkan berdiri, Anggun. Kebijakan semi militer dan militer, Bu. Oke, kebijakan semi militer dan militer. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Hilmi. Silahkan berdiri. Adanya kebijakan sosial budaya, Bu. Adanya kebijakan sosial budaya. Nah, benar sekali. Apa yang dikatakan Anggun dan apa yang dikatakan Hilmi dan Ai tadi berarti semuanya masih pada ingat ya? Nah, masih ingat. Wah, kayaknya ini kok lemes-lemes banget ini ya. Lebih semangat lagi. Kalau misalkan Ibu katakan semangat, sukses ya. Kalau misalkan Ibu berkata historia berarti jas merah gitu ya. Oke, Ibu coba nih semangat, sukses.
Historia jas merah. Nah, jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Lebih semangat lagi? Oke. Nah, tadi ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang. Ada semi militer, ada militer, kemudian ada sosial dan budaya. Nah, kalau misalkan semi militer dan militer itu ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang, yaitu ada Heiho, ada Keibodan, kemudian ada peta, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada motivasi sedikit, ya. Terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Berarti di dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kayak seperti minggu yang lalu kan memang sudah berbicara tentang kebijakan-kebijakan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Jepang yang tentunya merugikan bangsa Indonesia. Nah, sekarang di era modern ini kamu belajar sudah tenang, ya, tidak ada lagi bom. Ya, kita lihat negara-negara lain misalkan seperti Palestina, ya, mereka tidak bebas untuk belajar, kemudian beribadah, mereka masih teringat-ingat atau misalkan masih was-was terhadap apa? Terhadap bom yang menghantam mereka. Seperti halnya waktu yang lalu, ya, pendudukan Jepang di Indonesia menjajah Indonesia, masyarakat Indonesia tidak tenang. Ya, dikit-dikit bom, dikit-dikit ngebom, gitu ya. Jadi kita mau beraktivitas pun tidak tenang, benar. Terus tidak apalagi tidak nyaman. Ya, coba kamu bayangin, kalau kamu ke sekolah, ujug-ujug di jalan ada yang ngebom, bisa sekolah enggak? Enggak kan? Nah, itu jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Sekarang kamu bisa makan enak, kemudian apalagi kamu berangkat sekolah tinggal minta uang jajan kepada siapa? Orang tua. Apalagi kalau udah awal-awal bulan, ya, sudah banyak yang merah-merah itu, ya, mungkin di dompetnya. Oke. Nah, ini ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang akan kamu dapatkan yang dihasilkan yang pertama yaitu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik dengan baik. Nanti kamu akan menganalisis tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Nah, di situ ada bidang politik, ada bidang sosial budaya, ekonomi, dan bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang birokrasi dan militer. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau minggu yang lalu mungkin kamu menggunakan metode jigsaw, ya, dan sekarang itu menggunakan problem based learning namanya. Ya, problem based learning tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Diharapkan kamu nanti menunjukkan sikap religius dan menunjukkan semangat nasionalisme. Nah, tadi religius sudah kamu tadarus, ya, berdoa. Nasionalisme juga kamu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kamu juga diharapkan bisa menganalisis pendudukan Jepang di berbagai bidang nantinya. Ada bidang politik, sosial ekonomi, dan budaya. Kemudian kamu juga diharapkan mampu untuk menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang pendidikan. Selain itu, kamu juga diharapkan mampu bisa menyajikan hasil penilaian pendudukan Jepang. Jadi, nanti setelah ada foto, ada video, kemudian nanti kamu amati, kemudian baru nanti kamu diskusi, nanti akan dibagikan kelompok, ya, nanti diskusi. Setelah nanti diskusi selesai, nanti baru kamu presentasi. Baik. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia.
Amati gambar berikut ini. Coba diamati gambarnya. Nah, ada gambar apakah itu? Nah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Siap, mangga. Natasha, silakan. Robusta atau kerja paksa dan produk-produk buatan Jepang Bu. Nah, di sini ada benar sekali ya untuk Natasha. Ada yang lain? Apakah ada apa aja di sini? Tadi ada Romusa, kemudian ada produk-produk buatan Jepang. Produk-produk buatan Jepang kayaknya ini familiar ya. Nah, terkenal nih, terkenal. Ada apa aja di situ? Ada Toyota, ada Suzuki, Uniqlo, kemudian Sony, Honda. Ini merek-merek apa? Ada yang tahu? Elektronik. Terus ada yang tahu lagi? Transportasi. Apa lagi? Pakaian. Nah, dari sini saja bisa dilihat ya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan zaman dulu itu adanya Romusa atau kerja paksa. Nah, kerja paksa ini yaitu masyarakat asli Indonesia yang dipekerjakan oleh pendudukan Jepang. Untuk apa? Untuk keperluan mereka gitu ya, untuk membantu mereka pada perang Pasifik. Karena pada saat itu Jepang lagi perang dengan Amerika Serikat gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan ini? Ada enggak? Ada ya. Jadi kenapa? Karena kalau dulu itu kan ekonominya sangat luar biasa ya. Kita memang kaya, tetapi kekayaan kita dikuasai oleh para penjajah. Nah, ini adalah produk-produk Jepang masa kini. Ya, secara tidak langsung kita juga sebenarnya masih dijajah secara tidak langsung dengan adanya apa? Produk-produk yang ada dari Jepang ini. Ya, coba produk-produk Indonesia mana? Ya, tidak ada di sini ya yang terkenal gitu ya. Jadi makanya kamu sebagai pemuda masa depan gitu ya harus bisa punya cita-cita nih. Oh iya, ini produk-produk luar negeri semua gitu. Kita harus memiliki produk sendiri supaya go internasional gitu. Paham dari sini? Oke. Nah, jadi ini tadi ya kebijakan tentang Romusa atau sistem kerja paksa yang diberikan bangsa Indonesia ketika masa pendudukan Jepang. Nah, ini benar produk-produk dari Jepang saat ini hampir semuanya berasal dari Jepang. Nah, ini ada video. Silahkan dilihat, diamati. Nanti kalau sudah dilihat, didengarkan ya, nanti siapa yang mau mengungkapkan pendapat, mangga. Oke. Pada suatu masa, negeri ini di bawah tindasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Nah, ini tadi kerja paksa tadi ya, Romusa ya. Pakaian yang bersia-sia dan ternista. Nasib buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian datang Jepang. Nah, warga Indonesia itu dijadikan tentara, yaitu nanti tentara peta. Gitu ya. Jadi mereka didik militer untuk apa? Untuk keperluan perang mereka, untuk membantu mereka untuk membantu pendudukan Jepang ya di perang Asia Timur Raya melawan Amerika Serikat. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang silih berganti itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Karena mereka yang
merupakan sejarah akan terhapus dari peradaban. Tak akan ada masa depan. Nah, ini perangnya nih. Nah, ini yang dianggap sebagai saudara tua tadi, gambar tadi ya, bahwa sebelumnya itu kita 1 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk penaklukan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara Sekutu jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, bala tentara dari Nippon segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan Sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran karena terlambat melarikan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerahkan pasyarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun imperium Asia Timur Raya. nah yang gerakan 3A itu ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun pendudukan dari Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Suryono, veteran pejuang yang merasakan liku-liku hidup pada 3 zaman, yakni pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan era revolusi kemerdekaan, menyimpan kisah-kisah yang tak terlupakan. Waktu Jepang masuk itu tahun 42. Nah, ini veterannya. Ya, ini saksi kehidupan pada saat pendudukan Jepang. Menjadi orang-orang yang bodoh lah. Sehingga kelihatannya semangatnya begitu saja. Tapi begitu Jepang masuk, dirubah oleh Jepang, kita dididik. Nah, ini ada sekere, ya, penghormatan. Nah, ini juga menjadi pertentangan dari Mas Yumi. Nah, oke. Dari video tadi, apa yang bisa dilihat dan apa yang bisa didengarkan oleh kalian semua? Coba siapa yang mau kasih pendapatnya? Saya, Bu. Oke, mangga. Perlakuan Jepang setelah bangsa Barat menjajah Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kaum pribumi dijadikan manusia rendahan di rumah sendiri, serta dampak penduduk Jepang di Indonesia, Bu. Oke, baik, bagus sekali. Tadi benar sekali ya. Banyak sekali di video itu kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan di Indonesia. Merugikan Indonesia atau tidak? Merugikan Indonesia dengan tadi adanya apa? Adanya sistem kerja paksa. Di samping itu juga tadi ada prajurit-prajurit ya. Jadi memang kalau misalkan anak laki-laki ya, kemudian kepala keluarganya itu dijadikan sebagai bala tentara mereka untuk membantu mereka pada saat perang Asia Timur Raya. Itu dari kemiliterannya. Kemudian kalau dari situ berarti ekonominya kayak gimana? Nah, kalau misalkan kita dijajah berarti kan secara tidak langsung berarti ekonomi kita pun akan tidak stabil ya pada saat pendudukan Jepang. Nah, di sini makanya di sini kehidupan ekonomi zaman Jepang
kita melimpahnya sumber daya alam, melimpahnya sumber daya manusia juga. Kita itu negara kaya, ya, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Tetapi dengan adanya kedatangan Jepang di Indonesia itu berbalik. Walaupun pada awalnya itu disambut baik, ternyata ada misi terselubung. Apa misinya? Yaitu tadi, ya. Apa coba misinya tadi? Menaklukkan Amerika. Iya, menaklukkan Amerika. Ya, dengan memanfaatkan kekayaan di Indonesia untuk kebutuhan perang, benar kata Ai ya, untuk kebutuhan perang. Nah, makanya di sini kehidupan sosial zaman Jepang. Zaman dulu kayak gimana sih? Jepang barang seluruh kebudayaan barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Jepang menginginkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang merupakan warisan penjajahan Belanda harus dihapus. Jadi memang ada beberapa kebijakan yang awalnya dari kolonial Belanda kemudian dirubah oleh pendudukan Jepang. Salah satunya ini. Baik, nah sudah paham semuanya? Sudah. Ya, tadi sudah melihat, sudah Ibu kasih foto, ya sudah ada gambarannya gimana sih dampak pendudukan Jepang. Tetapi untuk lebih maksimalnya lagi, kamu menganalisis, mencari informasi mengenai materi hari ini mengenai dampak pendudukan Jepang, maka Ibu akan bagi kelompok ya. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3 dan 4. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tinggal mejanya saja yang disatukan. Coba ini dengan ini boleh dengan ini ya. Sok. Ayo. Ini boleh, ini dengan sini tinggal dimajukan ke depan. Ini dengan sana aja. Oh. Enggak, ini ke sini aja. Ini ke sana. Ini ke sana aja. Iya, udah ini ke sini. Nah, sudah ya. Coba kelompok 1, jadi tadi izin Natasya, Indira Sari, Dava dan Safik ya, sudah ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 oke? Oke, kelompok 4 sudah oke? Belum nih kayaknya nih. Ayo. So, kumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, di sini nanti ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada penunjuknya. Mohon untuk ketua kelas untuk membagikan. Nah, ini berarti untuk enggak, tulisan ini untuk kelompok 4. Ya, ini ada tulisannya. Ini satu orang satu. Ya, nah ini untuk kelompok 2 ini ya, kayak gini. Kalau misalkan ini berarti untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 4. Sok dibagikan dulu. Ya. Nah, itu ada LKPD yang akan dibagikan oleh Safik ya. Silahkan Safik dibagikan terlebih dahulu. Kemudian silahkan diikuti. Di situ kan ada petunjuknya. Ya. Baca dulu. Ya, materinya apa, di situ kan ada pengantar materinya. Silakan cari nanti di buku paket, kemudian ada modul yang sudah Ibu kasih ya kemarin di grup sejarah. Kemudian nanti silahkan cari di mbah Google-nya. Tapi carinya dari jurnal-jurnal yang memang sudah sebelumnya diteliti gitu.
Nah, kemudian kamu baca dengan cermat. Coba dilihat dulu. Sudah pegang? Oke, sudah dengan LKPD-nya masing-masing. Nah, kelompok 1 nanti kamu berdiskusi tentang yang pertama, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia, gitu ya. Walaupun nomor 1 dan nomor 3 hampir sama ini jawaban pertanyaannya ya. Jadi nanti kamu tinggal mengeksplor aja. Kemudian nomor 2, bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang politik, itu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 nanti beda lagi. Nanti silahkan didiskusikan. Silahkan dimulai untuk diskusinya. Ada yang tidak paham? Bagaimana? Sudah? Coba. Nah ini, oh iya nanti digini aja. Itu kan ada 3 soal. Dibagi-bagi saja ya. Nah, silahkan jawabannya ditulis di yang ada titik-titiknya di situ. Kemudian nanti ada yang nulis, bagi-bagi tugas aja, ada yang nulis. Kemudian nanti ada yang presentasi perwakilan kelompoknya, yaitu presentasi 2 orang nanti disiapkan, oke? Siap semuanya? Waduh, ini kayaknya tuh kok lemes-lemes banget. Ini masih pagi loh. Aduh, apa ngantuk ini ya? Karena sudah kemarin itu kayaknya udah kelamaan libur kayaknya ya. Waduh, padahal kemarin baru masuk ini. Sekarang udah melehoi lagi. Aduh. Ayolah, semangatlah. Ya, harus selalu semangat dan harus selalu tersenyum supaya kita selalu bahagia. Iya, nah ini nanti kan ini pertanyaannya, silahkan di sini. Kemudian ini nanti silahkan dicari aja. Nanti yang di sini penting-pentingnya saja. Kalau misalkan ini nanti kamu ke sana, gitu. Yang gitu. Oke, silahkan dibuka buku paketnya dan HP-nya untuk mencari informasinya. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan atau tidak? Tidak? Ya. Ini ditulis aja ini, terus nanti ini tinggal di ini ditulisnya tinggal inti-intinya saja, terus ini. Ya. Oke. Sok buka buku paketnya ya. Dibuka buku paketnya, di situ ada mengenai dampak pendudukan Jepang. Halaman 62 ya, kalau di buku paket silahkan. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Ya. Nanti kalau penjelasannya mah dari sini aja. Ya. Nanti penjelasannya mah dari apa yang kamu cari aja, gitu ya. Gimana? Kelompok 4? Bagaimana ini? Udah? Kamu cari coba di itu, didiskusikan ya. Kemudian ada yang itu. Jadi kalau misalkan kalau kelompok berarti nanti ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Jadi yang nggak aktif nilainya nanti nggak akan sama ya, nggak akan sama dengan yang aktif. Makanya diusahakan aktif semua, mencari informasi supaya kalian juga paham semuanya.
Nah, kan di sini ada diskusi kelompok, penilaiannya yaitu komunikasi, bagaimana kamu berkomunikasi dengan teman-temannya, berdiskusi gitu ya. Kemudian nanti mendengarkan argumen dari teman-temannya, kemudian berkontribusi artinya kamu berperan aktif di kelompoknya, nanti ada penilaiannya. Gimana, ada kesusahan nggak untuk mencari informasinya? Waktu itu ibu sempat memberikan link ya, untuk mencari informasi untuk pencarian informasi dampak pendudukan Jepang ini. Ya, ada di jurnal, silahkan dilihat dan dianalisis. Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada, oke. Kalau ada kesulitan bilang ya, nanti tanyakan silakan ke ibu ya. Dari pertanyaan-pertanyaannya ada yang belum dipahami? Paham semua? Oke. Nah, nanti kalau misalkan nulisnya di situ sudah selesai, nanti difoto ya, difoto, terus nanti dikirimkan ke grup sejarah ya, hasil LKPD-nya. Nanti baru presentasi. Nah, Levina cari aja di HP coba tentang itu, tentang dampak pendudukan Jepang. Nah, ini yang dibagi-bagi aja, jadi nulisnya nggak hanya cuma satu, itu kan jawabnya 3 ya. Dibagi-bagi aja siapa yang mau nulis tuh. Levina nulis yang jawaban ketiga tuh. Nah, Anggun yang kedua gitu ya. Nah, sok silahkan. Di sini juga bisa. Ini ke sini aja Anggun pindah. Biar lebih dekat, kamu jauhan kayak orang musuhan. Ya. Jadi kalau misalkan satu kelompok itu harus berdekatan. Nah, silakan. Jadi tidak ada yang diam ya, semuanya berdiskusi. Nanti kalau misalkan ada kelompok yang terbaik, yang aktif, sama ibu dikasih coklat. Coklatnya coklat waffle. Iya, coba yang ini nomor 2 udah, nomor itu udah. Nah, coba. Ini dalam bidang pendidikan ya. Udah dicari
Udah di ini? Oke. Nah, ini aja nih. Nah, coba buku paketnya coba. Nih, ini kan ada keadaan pendidikan Indonesia semakin memburuk ya. Nanti pendidikannya gimana? Berarti kan ini dampak. Pendidikan tingkat dasar hanya 1. Pendidikan 6 tahun sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Jadi kan bahasa Jepang harus pelajari adat istiadat juga Jepang, lagu kebangsaan Jepang gitu ya. Kemudian, nah di perguruan tinggi, nah ada perguruan tinggi yang dibuka lagi, ada perguruan tinggi apa kedokteran misalkan. Terus nah ini salah satu keuntungan bermahasiswa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia. Nah ini nih, nah ya ini nih dampaknya gitu. Coba ditelaah lagi, dianalisis lagi coba. Coba menurut kamu apa dampaknya coba? Nah, coba Elsa atau Mutia atau siapa? Nah, kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, itu berarti kan dari pendidikan kan tadi di awal ya. Di awal itu kan sama Ibu udah dijelaskan bahwa memang salah satunya adalah bahasa Indonesia itu diperbolehkan gitu ya dalam pengantar dalam hal pendidikan itu sendiri. Jadi itu lebih dampaknya gitu. Nah, silahkan didiskusikan lagi ya. Silahkan didiskusikan kembali. Nah, ini gimana sudah? Belum. Nah, belum. Yang itu, yang nomor 1, nomor 2 sudah? Wah. Nah, berarti ini ada yang belum nih. Ya, nanti coba dicek lagi ya. Nah, waktunya nanti sekitar 15 menit lagi ya. Ya, jadi setelah 15 menit nanti berarti sekitar jam 10. Ya, sekitar jam 10 kurang 5 menit lah. Ya, berarti kan ya 10 menit lagi lah. 10 menit bisa? Bisa. Ya, nanti soalnya nanti akan ada presentasi. Siapkan siapa yang mau presentasi. Nah, nanti walaupun nanti temennya presentasi, nah tapi misalkan kan pasti kalau presentasi itu pasti ada tanya jawab gitu ya. Nanti berarti kalau misalkan ada yang bertanya kemudian dijawab kan yang sama presentasinya, apabila nanti ada tambahan nih dari kelompoknya, nah itu disilakan ya. Jadi yang kelompoknya juga tadi mentang-mentang udah nulis, bukan saya udah nulis, saya nggak mau jawab lagi gitu. Ya jangan gitu. Jadi kalau misalkan memang ada tambahan, silakan ditambahkan gitu ya untuk membantu temannya di depan. Bisa ya? Caca kenapa ini bengong aja? Enggak, nungguin. Galau ya kakak? Iya. Enggak. Dikira galau nih Caca. Waduh, jangan galau Cak. Awal tahun Cak, jangan galau Cak. Gimana Pak Yu, udah paham? Paham ya? Coba bantu temennya. Gimana ini nomor kelompok 2 nomor 1 udah selesai? Sudah. Tinggal pertanyaan nomor berapa ini? Tinggal analisis yang apa? Oh, tinggal analisis dampaknya ya. Yang kelompok 2 soalnya analisisnya tentang bidang sosial, budaya dan ekonomi. Jadi harus bisa membedakan mana yang sosial, ekonomi maupun budaya. Gitu. Nah, udah.
Nah, kalau sudah selesai nanti itu kan belum di staples ya. Nanti kalau misalkan ini nanti di staples aja. Kalau sudah selesai ya, biar tidak tercecer. Gitu, kalau udah selesai. Ini udah belum? Gantian. Jangan menunggu yang itu. Jadi satu-satu. Ini kan apa ibu diiniin? Jadi ada yang ajain nomor 1, yang di nomor 2 gitu. Hah? Iya nomor? Oh gitu. Ini berarti nomor 3 nih. Berarti itu nomor 2 di situ. Sok, silakan. Ya, dilanjutkan. Terusnya nomor 1 di sini dulu, baru itu nomor 2 di sana. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Itu kan kotaknya ada 3. Waduh, ini kelompok 1 nggak nyimak nih kayaknya nih ya. Caca sih kebanyakan galau Caca. Iya, padahal masih awal tahun Caca nih. Iya, awal tahun itu kan harus mengawali hal-hal yang baru, harus smile terus. Mana? Sudah? Apa? Ya, nanti ini mah dibaca aja. Satu aja. Nah, nanti kalau udah selesai, pada saat kamu presentasi LKPD-nya dikumpulkan ke ibu ya. Jangan sampai tidak dikumpulkan. Nanti ibu akan melihat lagi, akan ngecek lagi untuk dinilai. Si Dapa mah geras, nah gitu. Di sini gak ada kipas angin, Dapa. Kemarin hujan pengennya cerah, sekarang cerah pengennya hujan, biar adem. Aduh, ini manusia ya, emang. Udah selesai? Coba pinjam dulu. Kalau yang sudah langsung dikirim ya. Nah, kalau yang ini mah diintinya aja kan, kalau misalkan ini kan terlalu banyak ya. Nanti kamu jelaskan aja gitu. Oke? Itu nomor 1 udah, di sampai nomor 2 ya. Jangan dulu, nanti itu dulu, nunggu itu. Nanti berurutan ngirimnya. Itu kan ke sini. Nanti ini baru nomor 3 kan? Nanti kelompok 1 yang duluan ya. Nanti setelah nomor kelompok 1, silakan nanti yang lain seperti biasa memperhatikan temannya yang presentasi. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan ya. Yang ini sini
Jadi nanti pas presentasi ininya nggak usah ada di bawah. Boleh lah, nggak apa-apa. Mana? Kelompok 2 sudah? Sudah dipoto? Belum, sok silakan dipoto dulu. Gimana? Nah ini jangan lupa nih ke bawah nih. Ini lupa tuh kan yang C, yang itunya, yang ini tuh gak ke bawah. Nah ini depannya. Nah, baru ke sini. Oke, sip. Ya nanti presentasi pakai ini, nanti di itu ya. Ini dipegang Bun. Iya, udah dipoto? Sudah? Oke, kalau sudah di staples saja. Di staples, dirapikan lagi. Nah, tadi staples di mana? Oh ya, udah? Kelompok 4 sudah selesai semua? Oke, kelompok 3 sudah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah tepat waktu ya. Kelompok 2 sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Ya, silakan dirapikan dulu. Ininya atau itu yang mana? Ininya mana? Nah, ini kan ada ini ya, tah. Iya, nggak apa-apa. Nanti di satuin aja. Nanti berarti staplesnya 2 nih. Di staples lagi aja. Sok, staples lagi. Nah itu, tah gitu. Oke, sok. Silakan dibaca-baca lagi. Silakan disiapkan untuk presentasi. Oke ya. Kelompok 1 sudah mengirim dan kirim belum? Siapa? Safik yang ngirim ya? Ini nomor 3. Dikit banget, Safik. Nomor 3 dikirim lagi, Safik. Nomor 3 full aja. Nomor 3 full aja kayak gini. Itu cuma sepotong aja tadi kayak gini. Nah, coba dipoto lagi. Sok, dipoto lagi. Nanti dikirim lagi ya. Sok, dikirim lagi. Sapi ke tangannya ke itu, ke foto, nggak apa-apa. Alamiah. Apa ya?
Sudah siap? Ayo, silahkan. Kelompok 1 disiapkan untuk presentasi. Silahkan yang lain memperhatikan. Kalau misalkan memang ada yang kurang jelas dari kelompok 1, silahkan ditanyakan ke kelompok 1, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Suaranya agak diperbesar aja nih. Nah, suaranya agak diperbesar aja. Tidur aja nih. Sok. Sok. Ayo. Ayo silakan presentasi. Ya, jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jawabannya adalah salah satu taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah mendirikan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Jepang menjadi salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Adapun Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan. Kemudian, Jepang secara resmi menguasai Nusantara setelah berhasil membuat Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Kedua, bagaimana pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang politik? Jawabannya ialah dalam bidang politik. Nah, ini dalam bidang politik. Dalam bidang politik Jepang melakukan kebijakan dengan melanggar penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan deso, kewadanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan kin, dan keresidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Shinohei-ka. Adakah pengaruh pemerintah Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Pengaruhnya ada. Pada saat itu penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang politik yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dengan dipergunakannya bahasa Indonesia. Indonesia punya bahasa nasional yang diterima di daerah serta dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPU, PKI, dan PPKI. Oke, coba sekarang sudah nomor 3. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ayo. Ya, silakan. Ya, silakan. Menurut kelompok 1, apakah dampak penduduk Jepang di bidang politik pada saat itu berdampak kepada masa saat ini? Izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Ada beberapa dampak positif penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang politik, yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dengan dipergunakannya bahasa Indonesia, Indonesia punya bahasa nasional yang diterima di berbagai daerah, serta dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan, BPU-PKI, dan PPKI. Ya, betul sekali ya. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjawab ya pertanyaan dari siapa? Mutia. Tadi Mutia bertanya tentang dampak pendudukan Jepang di bidang politik yang saat ini berdampaknya apa gitu ya. Dan tadi ada melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, dari situ bagaimana yang dirasakan saat ini? Dulu kan bahasa Indonesia itu diperbolehkan. Sampai sekarang kan kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, menurut kelompok 1 nih, bahasa Indonesia bahasa kita gitu ya, harus seperti apa nih sebagai warga negara yang baik gitu. Yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Nah, itu ya. Jadi dulu itu kan susah payah tuh. Ya, sudah diberikan keleluasaan untuk berbahasa Indonesia.
Nah, sekarang kita juga berbahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional kita gitu. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan ditutup, Neng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. 1. Jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jawabannya, Jepang mengalahkan Belanda hingga menguasai Indonesia. Tentu tidak terlepas dari teknik Jepang yang berhasil menarik simpati rakyat Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi? Jawabannya, guna membayar perang positif, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Para pekerja romusa ikut diperlakukan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan, bahkan makanan sulit didapat. Akibat banyak petani yang menjadi pekerja romusa, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian. Obat-obat juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang, mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan diawasi dan diperang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk diperlukan biaya perang. Adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jawabannya, ada pengaruhnya yang dirasakan hingga saat ini. Pada saat itu membentuk strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau rukun tetangga RT. Sampai sekarang ada yang namanya RT, rukun tetangga. Ada yang ditanyakan? Siapa? Ya, silakan Hilmi. Saya Hilmi Raja dari kelompok 3. Izin bertanya ke kelompok 2. Apakah ada dampak positif dengan kedatangan Jepang ke Indonesia di bidang sosial? Izin menjawab. 1. Adanya pembaharuan dengan tumbuhnya kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. 2. Membentuk strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau rukun tetangga. RT juga mempunyai fungsi sebagai koordinasi antar warga. Bagaimana kalau tidak ada koordinasi antar warga atau RT? Maka yang terjadi adalah keamanan akan menjadi tidak kondusif. Oke, gitu ya. Jadi tadi benar. Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Sudah cukup? Oke, tadi kelompok 2 mengenai bidang sosial, ekonomi, dan budaya, terutama dalam sosial ekonomi ya, dan sosial itu sendiri adanya pengaruh. Tadi disinggung ada RT ya, jadi RT RW itu memang sudah dari dulu, dari pendudukan Jepang sudah dibentuk. Nah, dirasakan juga hingga saat ini ya. Sudah tahu
sejarahnya RT RW? Belum ya. Nah, dengan tadi kamu berarti tahu nih ya, Pak RT aja ya, Pak RW gitu, tapi nggak tahu asal usulnya. Nah, bahwa memang RT RW itu sudah ada dari dulu gitu ya. Nah, sekarang juga ada di lingkungan kalian semua gitu. Kalau tidak ada RT tadi gimana? Keamanan jadi tidak kondusif. Nah, benar, keamanan tidak jadi kondusif. Terus apa lagi? Kalau nggak ada RT nih, bayang kalau misalkan di kehidupan kalian, di lingkungan, ya nggak ada RT, warga menjadi tidak makmur. Berarti kalau misalkan RT-nya kaya, berarti bisa membantu ya, gitu. Dan itu bisa menjaga ketentraman, kedamaian, gitu. Oke, silahkan kelompok 2 untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2 juga ya. Oke, silahkan kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 silahkan siapkan dulu, agak siniin aja Neng, agak ini ya, agak depan. Nah, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Oke, silahkan. 1. Jelaskan bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Ada 5 taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Jepang memperkenalkan semboyan gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. 2. Jepang berjanji akan membebaskan Asia termasuk Indonesia dari penindasan bangsa Barat. 3. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti janji menunaikan ibadah haji, menjual barang dengan harga murah. 4. Jepang memperkenankan pengibaran bendera merah putih bersama bendera Jepang Hinomaru. 5. Rakyat Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Bagaimana pengaruh pemerintahan Jepang dalam bidang pendidikan? Keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya 1, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 3. Adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. Menurut Jepang, kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan. Ada yang bertanyakan kurang jelas? Oke, silahkan Natasha. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa sih pengaruh dari pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan sehingga berdampak apa yang dirasakan pada saat ini? Izin menjawab, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. Menurut Jepang, kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas, oke. Nah, silahkan. Untuk tadi kan memang sudah dijelaskan bahwa
adanya pengaruh-pengaruh Jepang pada bidang pendidikan. Salah satunya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam proses pendidikan itu sendiri di sekolah-sekolah. Ya, silahkan untuk kelompok 3 dipersilahkan duduk. Kemudian tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 4. Ayo, kelompok 4 siapa nih? Tadi yang nulis siapa? Yang presentasi siapa? Oke, ada Karel dan Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jepang dapat menarik simpati rakyat Indonesia adalah karena Jepang sadar bahwa tidak mudah untuk mengalahkan Belanda yang sudah ratusan tahun lamanya menguasai Indonesia. Sebab Belanda memiliki peralatan militer serta tentaranya yang sangat banyak Indonesia. Oleh karena itu, untuk memudahkan langkah-langkahnya Belanda dan menguasai Indonesia, Jepang memutuskan untuk memulai usahanya dengan menarik simpati rakyat Indonesia. Nomor 2, bagaimana pengaruh pemerintah Jepang dalam bidang birokrasi dan militer? 1. Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Peraturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Peraturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi. Dampak yang ditimbulkan oleh peraturan baru tersebut adalah terhentinya kegiatan pemerintah sementara dan mendatangkan suatu tenaga sipil dari Jepang ke Jawa. 2. Pulau Jawa menjadi pusat suatu peralatan dan segala bekalan yang diperlukan saat perang. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 dan 28 tersebut, seluruh kota yang berada di daerah persebaran Jawa maupun Madura terbagi menjadi struktur yang dianut oleh Jepang: Shu, Shi, Ken, Gun, Son, Dang, U. Terkecuali untuk daerah Yogyakarta dan Solo. 3. Rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Terdapat kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan sekarang berganti menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Adakah pengaruh pemerintahan Jepang yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini? Jawabannya ya, ada. Jepang membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer yang harus diikuti para pemuda di Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam perang Pasifik, seperti Shienenda Keibodan sebagai pembantu polisi, Fujinkai Hizbullah dan Barisan Pelapor, serta Heiho sebagai pembantu prajurit dan Peta Pembela Tanah Air. Bekas pasukan Peta akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua ya kayaknya ya? Oh, ini ada Mutia nih katanya. Ingin bertanya, apakah ada dampak di bidang militer yang berakibat hingga masa kini? Baik, terima kasih untuk Mutia yang telah bertanya. Izin menjawab, tentu saja ada. Jepang membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer yang harus diikuti para pemuda di Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik.
seperti Seinendan, Keibondan sebagai pembantu polisi, Fujinkai, Hizbullah, dan Barisan Pelopor, serta Heiho sebagai pembantu prajurit, dan PETA pembela tanah air. Bekas pasukan PETA akan menjadi kekuatan inti keamanan rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia saat ini, yaitu TNI. Tuh, oke. Baik, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia itu seperti apa, itu sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Tentunya kan berbeda tadi ya. Jadi memang ada beberapa cara ya untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap kedatangan pendudukan Jepang pada saat itu. Kemudian banyak sekali pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh pendudukan Jepang pada saat penjajahan Jepang di Indonesia, tentunya di berbagai bidang. Khususnya untuk kelompok 4 ini tadi berbicara mengenai birokrasi dan militer, berarti kan lebih kepada pemerintahannya dan kepada militernya itu sendiri ya. Kemudian tadi sudah disinggung juga sih sebenarnya ya tadi ya sama kelompok 4 bahwa memang ada pengaruh hingga saat ini, yaitu dengan adanya waktu itu kebijakannya adanya putra itu adanya terlahirnya itu TNI. Nah, yang kamu sekarang kenal itu menjadi TNI itu sendiri ya. TNI tugasnya untuk apa? Untuk melindungi negara, baik warganya ataupun seluruh wilayah Indonesia itu sendiri. Misalkan menjaga perbatasan Indonesia, kemudian menjaga perdamaian di Indonesia ini sendiri. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada, silakan kelompok 4 untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik. Jadi tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah memaparkan atau menyajikan hasil penalarannya mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Nah, sekarang coba dirapihkan lagi tempat duduknya. Tadi mana LKPD-nya, dikumpulkan dulu. Nah, dirapihkan lagi tempat duduknya. Oke, sudah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 kan sudah semuanya ya, sudah presentasi dan alhamdulillah paham semuanya ya? Paham ya. Kemudian tadi Ibu hanya mengevaluasi sebentar dan tadi dari tadi nanti kamu presentasi. Pada saat presentasi tadi masih ada yang ketutupan wajahnya ya, ketutupan wajahnya masih terpaku sama apa yang dicari, padahal kan kamu sudah cari, harusnya lebih lebih menganalisisnya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian nanti diperbaiki di pertemuan berikutnya ya. Nah, nanti apa-apa yang saran dari teman-temannya mungkin, kemudian dari Ibu, silahkan diperbaiki. Nah, sekarang kita adakan kuis. Sok, silahkan buka HP-nya, kemudian buka Kahoot-nya.
Nah, silahkan masukkan pinnya dulu. Udah ada Mutia, pakai nama asli ya, jangan pakai nama yang macem-macem. Oke, siapa yang belum? Ayo. Udah semua ya? Ayo ikutan. Nanti kalau misalkan nanti kan ada winernya, juara 1, juara 2, juara 3, nanti dapat waffle ya. Makanya cepet-cepetan. Ya? Cepet-cepetan dan harus benar. Kalau bisa, maka namanya kalau misalkan kamu belum bisa berarti kan harus belajar lagi. Udah ya, ada semua ya? Oke, sudah? Ibu start. Oke, siap. Ayo. Ya, 3, 2, 1. Ayo, sudah muncul? Mana coba? Ayo, warna merah, warna biru, kuning atau hijau? Ya. Tenang, ya. Ayo, 3, 2, 1. Wah, ada 4 orang nih. Kita lihat siapa. Wih, kita next lagi. Lanjut ya. Dampak positif Jepang di Indonesia dalam bidang sosial di bawah ini kecuali. Ayo, baru tadi kamu. Ayo, baru 8 orang. Biru. Ini enggak. Wah, banyak. Ayo, sekarang lebih cepat ya. Nanti ibu skip. Lebih cepat. 1. Ayo. 10 detik. 10 detik. 2, 3. Wih, banyak yang benar. Wah, Zelda disusul oleh Elza. Oh, ini. Ya, cepat. Oh, salah yang salah. Anjir. Harusnya yang salah Bu. Harusnya yang kuning. Teng. Siapa lagi? Ya anjir, bau banget. Agennya siapa ya? Oh, nggak bisa diganti. Natasha. Aduh, ini agen yak apa nih maksudnya ya? Ya, apa? Ayo, sudah? Jawabannya betul semuanya itu. Jebakan Batman. Nah, terakhir. Ayo, terakhir. Siapa nih nanti? Nah, 1, 2, 3. Siapa yang menjadi pemenangnya? Yang berada di podium. Mutia nomor 3. Ai. Nomor 2, nomor 1 yaitu siapa winernya? Hilmi. Koko.
Koko Hilmi. Nih. Yang kedua, Ai. Yang ketiga, Mutia. Nih ya. Jadi inilah tadi kuis dari dampak pendudukan Jepang melalui Kahoot ya. Asik gak pembelajaran hari ini? Asik. Kemudian dapat itu lagi ya, bonus, dapat coklat. Nah tadi kelompok yang terbaik nih, kelompok yang terbaik tadi ya. Ayo siapa yang dapat kelompok terbaik? Nanti dibagi-bagi, dipotek-potekin ya, nggak apa-apa ya. Ini cuma satu sisanya soalnya ya. Kelompok 2. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja? Mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada apa aja dampaknya di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan maupun militer. Nah, apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ada. Dampak positifnya apa tadi? Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Iya, diperbolehkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Apalagi? Ai. Dampak positif. Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Ya, menumbuhkan rasa nasionalisme. Terus negatifnya nih dari kebijakan-kebijakan tersebut, dari dampak tersebut. Dampak negatifnya apa? Silakan Mutia. Kebijakan Romusa menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali. Tadi pasti kalau namanya kita dijajah pasti mengakibatkan rasa trauma karena adanya bom, adanya rasa was-was ya. Makanya balik lagi kita harus banyak-banyak bersyukur. Makanya dengan pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah sudah selesai. Ibu cuman menitipkan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, kita harus menghargai para pahlawan kita. Karena kita merdeka itu susah. Ya, susah tadi karena kan ada Romusa, coba bayangkan ya, sangat luar biasa ya penderitaannya gitu. Kemudian kita mencapai kemerdekaan itu juga sulit gitu ya, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini ya, silahkan ketua kelasnya untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, lanjutkan pembelajaran hari ini dengan guru lain. Ibu izin pamit ya. Ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya.